Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito berhasil mengalahkan Kaisar Iblis 7 dan langsung pergi ke sektor berikutnya lagi. Kisah kita berlanjut dengan Vegito dan juga Yamoshi yang meninggalkan portal lain untuk memasuki sektor ke-6. Mereka baru saja menghadapi Kaisar Rao dengan brutal seperti bukan apa-apa. Menariknya, saat mereka memasuki sektor baru yang dipenuhi lava, baik Vegito dan juga Yamoshi kini pulih sepenuhnya dan kembali mengenakan pakaian asli mereka. Vegito ungkapkan setelah mereka meregenerasi pakaian mereka, sepertinya cukup sia-sia. Karena di sini Vegito sudah siap untuk menanggalkan pakaian karena merasa kepanasan. Tapi Yamoshi memohon pada Vegito untuk jangan melakukan hal itu. Yamoshi sarankan lebih baik Vegito menemukan di mana badut iblis berikutnya dengan cepat. Panas di sini memang akan membuatnya melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi nggak lama kemudian Yamoshi tampak tidak terganggu dengan kata-kata Vegito, tidak mendengarkannya saat dia penasaran melihat ke langit. Yamoshi lanjutkan, untungnya bagi mereka mungkin tidak berada di tembok kastil lagi, tapi dia merasa mereka menemukan beberapa teman yang bisa membawa mereka ke sana. Mendengar itu membuat Vegito mengikuti pandangan Yamoshi untuk segera melihat 4 siluet yang kini melayang di udara. Vegito mengerti mereka benar-benar mendapatkan setiap kesempatan sekarang. Iblis satu yang mirip sekali dengan Guldo menyampaikan pada kaptennya bahwa mereka sudah menemukan Vegito. Dan setelah pandangan yang lebih dekat diperoleh, 4 makhluk lapis baja akan terlihat jelas. Dari bentuk yang mereka ambil, pastinya akan membawa kita semua pada perjalanan menyusuri jalan kenangan karena mereka mirip dengan pasukan Ginyu Frieza. Setiap iblis memiliki satu mata hitam dan biru yang tersendiri. Tapi akhirnya, yang terbesar dari kelompok itu yang paling dikenal banyak orang, merasa senang bisa menemukan Vegito secepat ini. Dia menyebut Vegito sebagai kaisar terbaru sektor 7 dan kini telah tiba di sektor mereka. Persis seperti yang dikatakan tuan mereka tentang ciri-ciri dari Vegito. Nggak pernah terpikirkan olehnya, bahkan belum sehari berlalu sejak Vegito mendapatkan tahtanya, dia sudah berani menantang Kaisar Iblis berikutnya. Jadi Ginyu KW harus menunjukkan pada Vegito tentang kekuatan alam iblis 6 yang tidak boleh diremehkan. Sedangkan Vegito yang melihat ke atas dengan tangan terlipat sambil menunjukkan senyuman congak, merasa nggak menyangka dengan bentuk mereka. Nggak pernah terpikirkan olehnya 4 makhluk itu tidak memiliki perbedaan sedikit pun seperti pasukan Ginyu yang Vegito tahu. Jadi Vegito berharap mereka hanya sama dalam penampilan dan bukan soal kekuatannya. Tapi tepat ketika Vegito melontarkan komentar ini, di sampingnya sebuah kaki melesat ke langit di depannya. Dengan tatapan bingung, Vegito hanya menderu karena Yamoshi ternyata ingin menghadapi mereka. Vegito bertanya-tanya apa yang sebenarnya Yamoshi ingin lakukan sekarang. Sementara Iblis 3 yang mirip Jess memberitahu bahwa mereka tidak tertarik pada Yamoshi. Hanya Kaisar Sektor 7 penantang tahta Kaisar Zuko yang mereka inginkan. Dia menyuruhnya minggir dan nyawa Yamoshi akan dia ampuni. Tidak perlu menumpahkan darah lebih dari yang dibutuhkan. Kalau saja Yamoshi punya kemampuan untuk menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Tapi Yamoshi yang berdiri tegas untuk siap bertarung mengucapkan terima kasih atas tawarannya. Namun Yamoshi balik memberitahu dia punya sedikit waktu lagi yang perlu dia layani untuk menebus dosa-dosanya. Dan mereka berempat di sini Yamoshi tahu untuk menghadang Vegito agar tidak melawan kaisar mereka yang bernama Zuko. Karena itu Yamoshi ingin mereka menganggapnya sama dengan mereka. Jika mereka menginginkan Vegito, maka mereka harus melewati Yamoshi dulu. Dan jika mereka ingin melewatkan ini, Yamoshi mempersilahkannya dan mereka bisa membiarkan Vegito dan Zuko menyelesaikan urusan mereka sendiri. Namun sang kapten yang mirip dengan Ginyu menyebut ucapan Yamoshi konyol sekali. Dia menyuruh anak buahnya melakukan apa yang harus mereka lakukan saja. Beberapa iblis tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan hidup. Dan mereka bertiga dia berikan izin untuk menyembelih Yamoshi. Tepat setelah itu, ketiga iblis menyerang dengan ganas, sedangkan Yamoshi tetap diam di tengah dan terlihat lebih rentan dari sebelumnya. Namun sebagai tanggapan, secepat menyalakan lampu, Yamoshi langsung berubah menjadi Super Saiyan tepat di depan mata mereka.
Dengan cahaya keemasan, dia hanya mengulurkan tangannya dan menyuruh mereka berhenti membuang waktu. Tapi iblis mirip Barter ini melesat maju di mana Yamoshi segera melompat melewatinya. Iblis itu beritahu Yamoshi nggak akan bisa lolos semudah ini karena tiba-tiba iblis mirip Jazz langsung mengejar Yamoshi. Yamoshi tersenyum santai saat tubuhnya kemudian mulai menghilang. Yamoshi balik meremehkan mereka dengan menyebut jika ini yang dimaksud dengan penjaga gerbang, Kaisar Zuko pasti tidak istimewa baginya. Yamoshi menghilang hingga iblis yang menyerang sekarang menjadi panik. Sampai tiba-tiba Yamoshi muncul di atasnya seperti meteor dan membanting sikunya ke tengkorak iblis itu yang seketika membunuhnya. Iblis itu menabrak tanah hingga menciptakan suara yang sangat keras. Hal ini membuat iblis yang mirip Jazz merasa sangat terkejut sekali. Yamoshi menanyakan apakah mereka berdua hanya akan berdiri di sana dan melongo seperti itu. Iblis Jazz tidak terima dan akan membuat perhitungan pada Yamoshi. Namun, Yamoshi sudah berada tepat di depan iblis berkulit merah itu. Dan dalam tendangan memutar yang cepat, Yamoshi menghancurkan tulang tangan iblis itu dengan sangat keras. Selanjutnya, Yamoshi menuju iblis mirip Barter. Sampai dengan ledakan dahsyat, seluruh tubuh iblis itu hangus seketika sebelum dia sempat menggerakkan ototnya. Dia hanya tersisa sebagai mayat hangus berasap yang kemudian jatuh ke dalam puing-puing tanah yang menyala. Mendarat dengan bunyi tumpul tanpa ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa dari iblis ini lagi. Pegito yang menonton dari bawah nampak merenung karena merasa ada yang berbeda dengan Yamoshi. Dia penasaran apa yang sedang merasukinya. Yamoshi jelas tidak berminat di sektor terakhir, tapi kenapa sekarang begitu antusias sekali? Kembali pada Yamoshi dengan iblis yang mirip Jazz sekarang berteriak marah. Dia tegaskan Yamoshi tidak tahu dengan siapa dirinya berurusan. Tapi sebelum ucapannya selesai, Yamoshi sudah muncul di belakangnya sambil mencengkram erat tengkoraknya. Yamoshi tanyakan ketika Jazz menangkapnya apa yang akan dia lakukan padanya. Yamoshi dipaksa melepaskan cengkramannya saat sinar energi biru gelap tiba-tiba melesat dari bawah yang nyaris mengenai dirinya. Makhluk yang mirip Ginyu menyuruh Yamoshi berhenti karena dia telah membuktikan maksudnya. Seperti yang dikatakan bawahannya, sebelum Yamoshi mengakhiri hidupnya, tidak perlu menumpahkan lebih banyak darah dari yang dibutuhkan. Ginyu Kawe bergerak menuju anak buahnya yang saat ini sudah patah tangan. Jazz merasa senang dan mengungkapkan sekarang kaptennya bisa memberi pelajaran pada bajingan seperti Yamoshi. Dengan dia dan kaptennya, mereka bisa melakukan teknik seperti dulu mereka melakukannya. Karena dengan tangan patah, dia tidak bisa mendekat, tapi dari jauh dia bisa mengawasi punggung kaptennya. Tapi Ginyu Kawe menolak ajakan Jazz karena merasa Jazz dan yang lainnya telah mempermalukannya dan Zuko cukup besar. Hingga tiba-tiba mata biru tunggalnya menyipit, di mana iblis itu menyerap seluruh tubuh Jazz ke dalam pusaran dari matanya, layaknya Kamui. Yamoshi merasa penasaran sekali dengan apa yang baru saja dilakukan monster ini. Nampak Ginyu Kawe terlihat dengan mata tertutup, bernapas berat, seolah-olah mencoba menahan rekan steamnya. Tapi setelah tubuh mereka bersatu, Ginyu Kawe akhirnya mengajak Yamoshi untuk melakukan pertarungan final mereka. Iblis itu membuka matanya dan menunjukkan keduanya dengan warna hitam dan biru yang aneh. Yamoshi berpikir apakah itu adalah semacam fusion lagi, tapi dia merasa itu seharusnya tidak membuatnya sekuat Krimrah. Sampai tiba-tiba iblis itu muncul seketika tepat di depan Yamoshi. Setelah itu dia membanting tangan berototnya yang besar tepat ke wajah Yamoshi hingga Yamoshi nggak bisa melakukan apapun. Yamoshi penasaran bagaimana iblis itu bisa melakukan ini padanya. Iblis itu kemudian muncul lagi di belakang, mendaratkan tendangan salto yang mengirim Saiyan kuno itu jatuh ke tanah seperti peluru dan meledak di tanah dengan berisikan lava. Ginyu Kawe menyuruhnya tetap di bawah karena sekarang pertarungannya akan berlanjut dengan ancaman sejati yaitu Pegito. Tapi terlihat Yamoshi bangkit secepat jet dan melesat kembali ke atas untuk menghantam perut iblis itu. Membuat iblis itu seketika terengah-engah dan merasa kesal sekali. Dan ketika iblis itu mencoba mencengkramnya, Yamoshi sudah hilang lebih dulu. Yamoshi muncul lagi tepat di belakang iblis yang bingung itu. Yamoshi mengakui kekuatannya cukup bagus, tapi dia tegaskan ini berakhir di sini. Iblis itu tiba-tiba tersenyum dan tubuhnya mulai memudar menjadi kubus isometrik.
Hasilnya, tendangan Yamoshi tidak mengenainya karena tubuhnya memudar seperti teknik milik Janemba. Sampai kemudian iblis ungu itu muncul dari titik buta Yamoshi dan mencengkram erat dengan kedua tangannya. Dia menanyakan bagaimana rasanya mati karena terlibat di tempat yang tidak seharusnya. Sekarang dia menyuruh Yamoshi menikmati tulangnya berubah menjadi debu saat Ginyu memeras setiap tetes kehidupan Yamoshi. Namun, Yamoshi malah meremehkan ucapannya dan merasa mendapatkan Ginyu tepat di tempat yang dia inginkan sekarang. Wajah Yamoshi berubah dengan matanya berubah menjadi merah darah dan giginya menajam. Di bawah, mata Pegito sontak terbelalak merasakan energi Yamoshi berubah menjadi iblis. Pegito penasaran kapan Yamoshi mendapatkan akses pada kekuatan seperti itu juga. Jangan bilang padanya bahwa Yamoshi menyerap Kaisar Iblis sebelumnya. Sedangkan Yamoshi meledakkan diri dari cengkraman iblis itu dengan paksa. Dalam ledakan darah yang tertunda tepat di tenggorokan iblis itu, serangan terakhir Yamoshi yang tajam menjadi jelas. Iblis itu langsung jatuh ke bawah dengan sangat tidak berdaya sekali. Dia mencengkram tenggorokannya sambil berpikir energi Yamoshi begitu gelap. Apakah Yamoshi adalah target mereka selama ini bukan Pegito? Tapi tiba-tiba Pegito muncul di depannya sambil menegaskan bahwa iblis itu belum melihat apa-apa. Pegito menyuruhnya menatap matanya dan katakan padanya apa yang iblis itu lihat sekarang. Pegito menatap jiwa iblis itu dengan ekspresi sadis dengan mata iblisnya sendiri. Iblis itu melihat visi tentang kedalaman sejati Pegito dengan kegelapan yang tak tertandingi. Muncul bayangan raksasa menyeramkan yang bahkan menakuti iblis itu sendiri. Sekarang Pegito mungkin telah kehilangan Lusif, tapi di dalam dirinya kekuatan gelap yang jauh lebih besar memohon untuk dilepaskan. Sampai kemudian Pegito menghentikan penglihatan itu dan meletakkan jarinya di dahi iblis itu. Pegito katakan sekarang setelah mereka saling mengenal, dia rasa sudah waktunya iblis ini membawanya pada Kaisar Zuko penguasa sektor 6 ini. Dan nampak iblis itu langsung menurut, bahkan sekarang menyebut Pegito sebagai tuannya. Tapi kemudian adegan akan beralih ke semesta ketujuh di mana Goku terkejut melihat Trunks masa depan ada di hadapannya sekarang. Selain itu, Goku benar-benar nggak menyangka Trunks juga mempunyai mata serapim hijau yang sama seperti miliknya. Sedangkan Trunks sendiri membenarkan bahwa dia memang adalah Trunks. Dan dia merasa dirinya tidak seharusnya terkejut Goku bisa langsung mengenalinya. Versi yang lebih mudah seharusnya ada di garis waktu ini. Dan dari apa yang Trunks dengar, Goku pernah bertemu versi dirinya dari masa depan juga. Tapi Trunks mungkin harus mulai dengan mengatakan bahwa dia sendiri belum pernah bertemu dengan Goku sebelumnya. Ini pertama kalinya bagi Trunks berjumpa dengan Goku. Senang akhirnya dia bisa bertemu dengan rival ayahnya. Goku sedikit kecewa karena Trunks ini bukan Trunks yang sebelumnya datang dari masa depan. Tapi ini adalah versi yang lain. Dan tidak ada mesin waktu yang Goku lihat, jadi dia merasa cincin kecil di jari Trunks itulah yang membawanya ke sini. Dan Trunks beritahukan dengan menggunakan cincin ini, dia sepenuhnya melampaui kebutuhan untuk menggunakan mesin waktu ibunya. Tapi ini adalah satu-satunya saat dia menggunakannya untuk melakukan perjalanan ke garis waktu alternatif. Dia hanya senang itu berhasil. Sampai kemudian ekspresi Trunks menjadi dingin dan serius karena yakin Goku sendiri tahu tidak mudah mendapatkan cincin waktu ini. Trunks harus membantai para dewa penghancur dulu dan merebut cincinnya. Goku sontak menjadi terkejut mendengar Trunks membunuh para dewa di dunianya juga. Dan Goku merasa penasaran apakah itu juga ada hubungannya dengan bangkitnya mata serapim hijau Trunks. Trunks membenarkan itu dan memuji kecerdikan Goku yang jauh lebih tajam dari yang ayahnya pernah katakan tentang Goku. Tapi dia merasa mereka perlu mulai dengan perbedaan mereka. Di garis waktunya setelah serangan android, satu-satunya yang selamat dari Z-Factor adalah ayahnya yaitu Vegeta. Setelah beberapa waktu ketika dia sudah cukup umur, Vegeta dan Trunks akhirnya membalas dendam dan bumi akhirnya damai. Hanya ayahnya, ibu dan Trunks yang masih tersisa saat itu. Tapi tentu saja beberapa waktu kemudian ketika Trunks lebih tua, ancaman baru tiba yang berupa dewa penghancur Beerus dan juga Angel Wish. Beerus datang mencari apa yang disebut Super Saiyan God
yang akan menjadi saingannya dan setara dengannya dalam pertempuran. Dengan ayahnya menjadi satu-satunya Saiyan dewasa yang tersisa, dia menantangnya tapi akhirnya dikalahkan. Bumi hampir hilang seperti yang mereka ketahui sampai mereka turun tangan dan menyarankan bahwa Trunks mungkin adalah saingan yang Beerus cari. Setelah beberapa pelatihan dan selama bertahun-tahun Trunks berlatih di bawah Beerus dan juga Whis, Trunks mencapai bentuk Super Saiyan God, Blue, Ultra Instinct, Ultra Ego, dan bahkan menggabungkan keduanya. Dan ketika hari akhirnya tiba, Trunks mengajak Beerus bertarung lagi dan akhirnya Trunks menang telak. Di sini Goku yang mendengar ini merasa familiar, menegaskan dia tahu garis waktu yang berbeda memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Dan Goku menebak ketika Trunks mengalahkan Beerus, apakah Trunks juga tidak sengaja membunuhnya seperti yang Vegito lakukan di sini. Gak disangka Trunks membenarkan ucapan Goku. Baginya itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya dan Trunks mengerti di sini juga pasti terjadi. Trunks menatap ke bawah dan melanjutkan, setelah kejadian itu semua dewa penghancur yang lain muncul mengelilinginya. Dan sebelum dia menyadarinya, di bawah perintah Grand Priest, Trunks dipaksa menghabiskan 10 tahun berikutnya dalam hidupnya dirantai seperti Vegito. Trunks hanya bisa melarikan diri ketika Whis sekali lagi turun tangan untuk menyelamatkannya, melakukan pengorbanan tertinggi dalam prosesnya. Trunks tidak pernah mengerti apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi kebaikannya adalah yang mendorongnya untuk datang ke sini. Tapi tentunya ceritanya tidak berakhir di sana. Ketika Trunks kembali ke rumah, yaitu ke bumi, dia mengetahui apa yang dilakukan para dewa. Bumi hilang dan bersama kedua orang yang tersisa yang bisa disebut keluarganya. Dengan amarah di hatinya, Trunks secara sistematis pergi dan menghancurkan setiap dewa itu. Dia memutuskan bahwa jika itu bisa terjadi padanya, itu bisa terjadi juga pada siapapun. Dan itu berarti tidak ada lagi dewa yang bisa eksis. Tidak ada lagi hierarki dan tidak ada lagi ketidakberdayaan. Dan selain itu, Trunks berhasil mengambil kekuatan mereka dalam prosesnya, begitu juga para angel. Bahkan anggota 5 yang terkuat. Semua dia serap menggunakan perangkat android yang dibangun di kemudian hari dalam perjalanannya. Ajaran ibunya tidak pernah sia-sia padanya. Berbeda dengan Vegito yang membutuhkan tangan android dari Dr. Gero, Trunks melakukannya menggunakan teknologi Bulma ibunya. Tapi pada akhirnya, bahkan bukan kekuatannya yang memungkinkan untuk menyelesaikan dewa terakhir yaitu Zeno dan Daishinkan. Karena pada akhirnya itu adalah Lucifer. Dan begitu Lucifer dilepaskan, kesalahan terbesar kedua dalam hidup Trunks kemudian terjadi kembali. Akhir dari multiverse seperti yang dia kenal telah disegel. Mendengar nama Lucifer membuat Goku lagi-lagi tercengang. Dia penasaran apa yang terjadi pada timeline Trunks sekarang setelah Lucifer di sana bangkit juga. Namun Trunks menolak memberitahunya dan tiba-tiba malah menciptakan bilah energi seperti Vegito. Trunks beritahukan dia datang ke sini bukan untuk memberitahu Goku tentang kengerian yang dilepaskan Lucifer, tapi untuk menghentikannya agar tidak pernah terjadi lagi. Dan itu hanya akan mungkin jika Goku sekuat yang dikatakan ayahnya. Jadi Trunks minta Goku menunjukkan padanya seberapa jauh Goku telah mencapai master dengan mata Seraphim hijau ini. Goku merasa ini sangat nostalgia sekali karena pertama kali dia berubah menjadi Super Saiyan, Goku mengalami hal serupa dengan versi diri Trunks yang lain. Jadi Goku setuju dan ingin melihat apakah Trunks sama terkesannya kali ini. Panggung telah diatur antara Trunks versus Goku, Seraphim hijau melawan Seraphim hijau. Salah satu pertarungan Saiyan terhebat dalam sejarah akan segera dimulai. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah pertarungan mereka akan berjalan sengit? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.